Selamat datang kembali di channel Sim. Kali ini cerita berjudul Bersama Angin Perubahan Part 2. Part 2, rintangan dan cobaan. Perubahan tidaklah mudah. Pasti ada saja halangan yang harus dilalui. Saat Darmawan mulai menggagas program pembangunan jalan desa, ia mendapatkan perlawanan dari sekelompok orang yang tidak ingin perubahan terjadi. Mereka takut kehilangan kenyamanan dan kekuasaan kecil yang mereka miliki. Selain itu, keterbatasan dana juga menjadi tantangan besar. Pada suatu hari, Darmawan bersama dengan perangkat desa lainnya dan dibantu beberapa pemuda Karang Taruna di desa itu melakukan perbaikan jalan. Jalan besar dan juga kecil di desa itu akan dilakukan perbaikan juga dibersihkan. Ide dari Darmawan waktu itu juga akan dibuatkan taman di sebelah gapura masuk desa sebagai taman selamat datang. Mereka melakukannya dari jalan akses ke desa itu sampai sekitar gapura masuk desa termasuk dengan taman selamat datang. Namun keesokan harinya, saat akan melanjutkan pekerjaan itu, Darmawan melihat taman selamat datang berantakan. Seperti ada sekelompok orang yang merusak. Terlihat taman berantakan. Darmawan sempat kesal dan mengumpat dalam hati kebencian kepada orang yang telah merusaknya. Karena dia ingin menjadikan contoh yang baik kepada para warganya, maka Darmawan hanya mengucapkan, "Bapak-bapak tidak apa-apa. Mari kita betulkan dan rapihkan kembali taman selamat datang kembali. Namun saya tetap akan mencari siapa yang melakukan semua ini dan kenapa harus terjadi." Begitu Darmawan sebagai kepala desa menyemati kembali para warga yang hendak melanjutkan pembangunan infrastruktur desa. Salah satu cobaan juga untuk membangun infrastruktur adalah masalah dana. Darmawan pun mencoba mencari bantuan dari pemerintah kabupaten. Namun birokrasi yang berbelit membuatnya kesulitan mendapatkan anggaran. Darmawan tak patah semangat. Ia mengajak warga untuk bekerja sama dengan sistem gotong royong kembali. Awalnya, hanya segelintir warga yang mau membantu. Namun ketika mereka mulai melihat hasil nyata, semangat gotong royong pun menyebar. Seperti taman selamat datang itu adalah hasil pekerjaan bersama warga yang awal membantu dan bergotong royong. Perlahan tapi pasti, jalan-jalan utama desa sudah mulai terlihat bukti nyata desa itu mulai berkembang dengan pesat. Cobaan mereka pun tidak berhenti di situ. Saat musim hujan datang dan longsor menghancurkan sebagian besar jalan yang baru saja diperbaiki. Beberapa jalan yang baru selesai diperbaiki dan kebetulan berada di lokasi longsor harus tertimbun oleh tanah longsoran tersebut. Kegagalan ini hampir membuat Darmawan putus asa. Tetapi, seorang sesepuh desa menenangkannya dan mengingatkan bahwa perubahan besar memang membutuhkan perjuangan yang lebih berat. Dengan tekad yang besar dan belajar dari kejadian semuanya, Darmawan kembali bangkit dan menyusun strategi baru agar mencegah kejadian-kejadian yang mungkin terjadi. Dari kejadian tanah longsor ini, Darmawan akan menanam beberapa pohon yang kuat agar membuat struktur tanah yang bagus. Dan dengan penuh semangat Darmawan dan para warga desa kembali membersihkan dan memperbaiki kembali jalan-jalan yang terkena. Dan dengan penuh semangat Darmawan dan para warga desa kembali membersihkan dan memperbaiki kembali jalan-jalan yang terkena. Dari sinilah, Darmawan selalu mengingat kata-kata dari sesepuh desa itu dan selalu menyemangati para warga desa. Setelah hari itu dan desa Sumberjati mendapatkan dana hibah dari lembaga sosial itu, maka proyek pembangunan desa Sumberjati bisa dilanjutkan. Darmawan dan para warga menjadikan seluruh infrastruktur dengan lebih kokoh dan tahan terhadap cuaca ekstrem. Jalan-jalan kembali terlihat kokoh dan nyaman, dan tempat-tempat yang menjadi fasilitas umum ditambah dan lebih indah.